Tangan Baskara yang kasar dan kuat membuka kancing blus Dewi tanpa ragu. Sikapnya begitu berbeda dari sosoknya yang biasanya hati-hati dan sopan, seolah-olah ia telah menjadi orang lain. Dewi terkejut, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Ia bisa merasakan kesepian dan kerinduan yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Dan malam itu, keduanya tidur dalam pelukan yang sangat erat. Selamat datang di Kisah Kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini. Dewi Lestari, yang berusia 62 tahun, sedang menyelesaikan cucian piring terakhir di rumah makan masakan Jawa yang telah ia kelola selama 20 tahun. Sambil mengelap tangannya yang basah di celemek, ia tanpa sadar menatap cermin yang tergantung di dinding ruang tamunya. Sosok di cermin itu tampak asing. Entah sejak kapan, rambutnya telah memutih dan tangannya menjadi kasar. Aku ingin menjadi seorang wanita lagi, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya menggema di rumah yang sunyi. Sudah 5 tahun sejak suaminya meninggal dunia. Ia menjalani hidupnya dengan mengelola rumah makan sendirian. Putranya, Bima, telah menjadi seorang pengacara sukses dan sibuk dengan kehidupannya di belahan lain Jakarta. Kini, Dewi akhirnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Keputusan untuk menutup rumah makan itu tidak datang tiba-tiba. Tubuhnya tidak sekuat dulu, dan yang terpenting, ia ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Saat merapikan barang-barang, ia menemukan brosur dari pusat kegiatan masyarakat setempat. Matanya tertuju pada pengumuman kelas memasak masakan kontinental. Hatinya berdebar. Bagi seseorang yang seumur hidupnya hanya memasak hidangan Jawa, ini terasa seperti sebuah tantangan baru. Masakan Barat, belajar tentang anggur, membuat pasta. Dewi tersenyum kecil dan mengangkat telepon. Suaranya saat mendaftar kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pada hari pertama kelas, Dewi tiba lebih awal dan melihat sekeliling ruang kelas. Meja masak yang bersih dan berbagai peralatan masak barat tampak menarik baginya. Saat para peserta lain mulai berdatangan, perhatiannya tertuju pada seorang pria parubaya yang duduk dengan tenang di salah satu sudut. Dengan penampilan yang berwibawa, pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi dan dengan tatapan tenang mengamati peralatan masak. Entah mengapa, Dewi merasakan kesepian yang sama dari pria itu, seperti yang ia rasakan pada dirinya sendiri. Kelas pun dimulai. Hari itu, mereka belajar membuat pasta sederhana. Dewi merasa bingung bahkan sejak cara menggunakan minyak zaitun, tetapi pria di sebelahnya dengan tenang memberikan bantuan. Anda baru pertama kali ya? Minyaknya cukup segini saja, suaranya lembut dan sopan. Dewi mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Iya, seumur hidup saya hanya memasak masakan Jawa. Terima kasih. Sama seperti saya. Tinggal sendirian membuat saya ingin belajar sesuatu yang baru. Percakapan pun mengalir secara alami. Setelah kelas selesai, mereka berjalan berdampingan sambil terus mengobrol. Namanya Baskara Adiwijaya, berusia 68 tahun, dan sebelumnya adalah seorang direktur utama sebuah yayasan medis. Bolehkah saya merekomendasikan anggur yang cocok untuk Anda? Tawar Baskara. Dewi sejenak ragu. Anggur? Bagi dirinya yang seumur hidup hanya minum bir atau teh. Anggur terasa terlalu mewah. Orang seperti saya minum anggur. Tidak ada aturan seperti itu dalam menikmati anggur. Justru akan lebih nikmat jika dinikmati bersama. Kata-kata Baskara terasa tulus. Dewi, meskipun sedikit canggung dengan percakapan yang lambat dan sopan dengan seorang pria, setelah sekian lama merasakan getaran di hatinya. Baskara pun merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari cara bicara Dewi yang sederhana. Saya harap kita bisa bertemu lagi lain waktu, kata Baskara sambil menyerahkan kartu namanya. Hati Dewi berdebar seperti gadis remaja saat menerima kartu nama itu dan merasakan sentuhan hangat tangannya.
Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan perlahan mulai bangkit kembali. Dalam perjalanan pulang, Dewi menatap kartu nama itu dengan senyum kecil. Kisah cinta di usia senja. Mungkinkah itu menjadi kenyataan? Pikirnya, tetapi ia tidak bisa memungkiri kehangatan yang memenuhi hatinya. 3 hari telah berlalu sejak Dewi menerima kartu nama Baskara. Ia telah berkali-kali berpikir untuk menelepon, tetapi tidak kunjung memiliki keberanian. Di usianya yang ke-62, menghubungi seorang pria lebih dulu terasa canggung, dan ia khawatir akan membebaninya. Namun, pada Sabtu sore, teleponnya berdering. Itu dari Baskara. "Halo Ibu Dewi, maaf mengganggu Anda tiba-tiba. Jika Anda ada waktu, bagaimana kalau kita menonton pertunjukan musik klasik bersama malam ini?" Dewi sejenak terkejut. Pertunjukan musik klasik? Seumur hidupnya ia belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Namun, mendengar suara Baskara yang sopan, ia sulit untuk menolak. "Saya tidak punya pakaian yang pantas untuk acara seperti itu. Datang saja dengan pakaian yang nyaman. Yang terpenting adalah kita menikmati musiknya bersama." Mendengar kata-kata Baskara yang penuh pengertian, Dewi membulatkan tekadnya. Ia membuka lemari dan mengeluarkan gaun terusan hitam terbaiknya, lalu mengenakan sepatu hak yang sudah lama tidak ia pakai. Saat bercermin, ia merasa asing sekaligus bersemangat dengan penampilannya yang berbeda dari biasanya. Di gedung konser, Baskara yang ditemuinya mengenakan setelan jas yang rapi. Melihat Dewi, ia tersenyum cerah dan mendekat. "Anda sangat cantik. Pakaian itu sangat cocok untuk Anda." Dewi merasakan wajahnya memerah. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menerima pujian seperti itu. Gedung konser itu megah dan mewah. Dewi duduk di kursinya, merasa tegang sambil melihat sekeliling. "Apakah tempat seperti ini cocok untukku?" pikirnya. Seolah memahami kegelisahan Dewi, Baskara berkata pelan, "Awalnya saya juga merasa canggung. Tapi musik didengarkan dengan hati, jadi Anda akan segera merasa nyaman." Alunan melodi selo yang dalam mulai bergema. Perlahan, Dewi larut dalam musik. Bagi dirinya yang seumur hidup hanya mendengarkan dangdut atau keroncong, musik klasik adalah dunia yang baru. Ia merasakan sesuatu bergetar di lubuk hatinya. Setelah pertunjukan selesai, Baskara membawa Dewi ke sebuah lounge di atap gedung pencakar langit. Pemandangan malam kota Jakarta dari puncak gedung itu sangat indah. Dewi tak bisa berkata-kata. Wah, ternyata ada tempat seperti ini. Saat sendirian, tempat ini hanyalah tempat yang tinggi. Tapi saat dinikmati bersama seseorang, pemandangannya menjadi sangat indah, kata Baskara sambil menuangkan anggur merah ke dalam gelas. Dewi menerima gelas itu dengan hati-hati. Aroma anggur yang menyentuh hidungnya menciptakan perasaan yang aneh. Ini pertama kalinya saya minum anggur. Rasanya aneh, terasa pahit sekaligus manis. Anggur itu mirip dengan kehidupan. Awalnya terasa pahit dan asam, tetapi seiring waktu kita akan menemukan kedalaman rasanya. Dewi mengangguk setuju dengan kata-kata Baskara. Rasanya memang seperti itu. Hidupnya juga penuh dengan kepahitan dan kesulitan, tetapi momen ini terasa begitu manis. Sambil menikmati hidangan pembuka ringan dan anggur, keduanya saling berbagi cerita. Baskara dengan hati-hati memulai pembicaraan. Hidup sendirian benar-benar membuat seseorang kesepian. Sesibuk apapun kita, saat sendirian di rumah. Dewi sangat setuju. Meskipun sibuk dengan pekerjaan di rumah makan, saat malam tiba, kenyataan bahawa ia sendirian seringkali menekan hatinya. Saya juga begitu. Meskipun saya mengobrol dan tertawa dengan pelanggan, saat pintu ditutup, kesunyian terkadang terasa menakutkan. Baskara dengan lembut memegang tangan Dewi. Ia merasa malu dengan tangannya yang kasar karena pekerjaan, tetapi Baskara menggenggamnya dengan hangat. Cobalah sesekali membuat pilihan untuk diri Anda sendiri.
Sepertinya kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk satu sama lain. Hati Dewi bergejolak. Ruang mewah ini, anggur, dan perhatian seorang pria yang sopan. Semuanya terasa seperti mimpi. Apakah orang biasa sepertiku pantas menikmati semua ini? Pikirnya. Tetapi di sisi lain, hatinya mendorongnya untuk hidup demi dirinya sendiri kali ini. Saya merasa asing dengan semua ini, jadi saya tidak tahu harus bagaimana. Kita bisa melakukannya perlahan. Tidak perlu terburu-buru, sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Kata-kata Baskara membuat Dewi merasa lega. Ia berterima kasih atas sikapnya yang penuh pengertian. Malam semakin larut dan keduanya semakin banyak berbagi cerita tentang satu sama lain. Saat mengantar Dewi pulang, Baskara berkata pelan, "Malam ini sangat menyenangkan. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama lagi lain kali?" Dewi mengangguk dengan senyum kecil. Kegembiraan yang sudah lama tidak ia rasakan memenuhi hatinya. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan Dewi dan Baskara. Keduanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup satu sama lain. Mereka bertemu setiap minggu di kelas memasak dan menghabiskan akhir pekan bersama, saling menguatkan perasaan mereka. Suatu hari, Baskara dengan hati-hati berkata kepada Dewi, "Dewi, bagaimana kalau kita secara resmi menjadi keluarga?" Meskipun sederhana untuk disebut sebuah lamaran, mengingat usia dan situasi mereka, itu adalah pengakuan yang paling tulus. Dewi sejenak ragu, tetapi ia tahu betapa bahagianya waktu yang ia habiskan bersama Baskara. "Baiklah, saya setuju. Akad nikah mereka diadakan secara sederhana. Hanya anak-anak dari kedua belah pihak dan beberapa teman dekat yang hadir dalam upacara yang tenang itu." Dewi mengenakan kebaya berwarna krem lembut dan menatap cermin. Meskipun bukan gaun pengantin, rasanya aneh menjadi pengantin lagi di usia ini. "Aku tidak menyangka akan seperti ini di usiaku." Senyum kecil tersungging di bibirnya. Baskara juga mengenakan setelan jas yang rapi dan menunggu Dewi. Wajah keduanya memancarkan kebahagiaan yang berbeda dari pasangan pengantin muda, sebuah kebahagiaan yang mengandung kedalaman hidup. Setelah upacara, Dewi merapikan rumahnya dan pindah ke apartemen mewah Baskara di kawasan Menteng. Ruang tamu yang luas, dapur modern, dan sinar matahari yang masuk melalui jendela besar. Semuanya berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Baskara memperhatikannya dengan cermat agar Dewi bisa beradaptasi. "Katakan saja, kapanpun ada yang tidak nyaman, ini adalah rumah kita berdua." Malam pertama pun tiba. Dewi merasa tegang di kamar tidur yang baru. Meskipun ini adalah pernikahan kedua, malam pertama tetap saja membuatnya gugup. Baskara masuk dengan sikapnya yang biasa, tenang dan bijaksana. "Anda pasti sangat lelah, tapi ini malam pertama kita." Saat Baskara mendekati Dewi, sesuatu berubah. Sisi kasar dan penuh gairah yang sama sekali berbeda dari citranya yang hati-hati dan sopan selama ini muncul. Kekuatan genggaman tangannya lebih kuat dan tatapan matanya berbeda dari sebelumnya. Dewi terkejut. Ini adalah sosok Baskara yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Namun, ia tidak bisa menolaknya. Ia bisa merasakan kesepian dan kerinduan yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Baskara memeluk Dewi dan berbisik dengan suara bergetar, "Maafkan aku. Apakah aku terlalu egois? Tapi aku sudah terlalu lama sendirian." Dewi memahami perasaan Baskara. Ia juga merasakan hal yang sama. Kesepian yang ia rasakan selama 5 tahun hidup sendiri, malam-malam ketika ia merindukan pelukan hangat. Semuanya seolah meledak sekaligus. "Tidak apa-apa, aku juga merasakan hal yang sama." Malam itu, Dewi merasakan emosi yang kompleks. Sentuhan kasar dan sikap penuh gairah Baskara terasa asing, namun ia bisa merasakan ketulusan yang terkandung di dalamnya. Apakah ini cinta sejati?
Atau hanya nafsu yang lahir dari kesepian? Pikirnya. Tetapi kehangatan yang ia rasakan dalam pelukan Baskara terasa begitu nyata. Baskara memeluk Dewi erat dan berkata, "Aku sangat bersyukur bertemu denganmu. Baru sekarang aku merasa hidup kembali." Dewi pun menepuk punggung Baskara dan menjawab, "Aku juga bisa menjadi seseorang yang dibutuhkan seperti ini." Malam semakin larut dan keduanya berbagi kehangatan tubuh satu sama lain. Ini adalah kasih sayang yang berbeda dari cinta yang membara di masa muda, sebuah kasih sayang yang ditambah dengan kedalaman hidup. Baskara mengelus rambut Dewi dan berkata pelan, "Mulai sekarang, mari kita ciptakan banyak waktu yang indah. Ya, perlahan-lahan, sesuai dengan kecepatan kita." Meninggalkan kegugupan dan kegembiraan malam pertama, Dewi merasakan kedamaian dalam pelukan Baskara. Meskipun berbeda dari yang ia harapkan, itu juga merupakan bagian dari diri Baskara, sebuah kenyataan baru yang harus ia terima. Begitulah kehidupan pernikahan mereka yang sesungguhnya dimulai. Meskipun ia berusaha menjaga ketenangan di luar, di dalam hati Dewi, berbagai emosi bercampur aduk. Ia penasaran dengan sisi ganda Baskara dan pada saat yang sama merasa kasihan pada kesepiannya yang mendalam. Sebulan telah berlalu sejak mereka menikah lagi. Dewi perlahan-lahan beradaptasi dengan rumah Baskara. Ia menikmati waktu minum teh di pagi hari di ruang tamu yang luas sambil menikmati sinar matahari dan memasak di dapur modern juga menyenangkan. Baskara tetap sibuk di hari kerja, tetapi selalu pulang ke rumah di malam hari untuk menghabiskan waktu bersama Dewi. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Pintu ruang kerja Baskara selalu tertutup. Awalnya ia berpikir itu wajar karena itu adalah ruang kerja, tetapi seiring berjalannya waktu, ruang itu semakin mengganggunya. Baskara tidak pernah sekalipun menyebut ruang kerjanya, dan Dewi juga tidak berani bertanya, "Sayang, apa boleh aku membersihkan ruang kerjamu juga?" Suatu hari Dewi bertanya dengan hati-hati. Baskara sejenak ragu, lalu tersenyum. "Tidak usah, biar aku yang merapikannya. Ada banyak dokumen rumit di sana." Ada sedikit kecanggungan dalam jawabannya, tetapi Dewi tidak bertanya lebih lanjut. Ia berpikir bahwa menjadi pasangan suami istri tidak berarti harus berbagi segalanya. Namun, pada suatu Kamis malam, Baskara memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat karena ada rapat mendadak. Dewi makan malam sendirian dan karena lelah, ia tertidur pulas. Tiba-tiba, di rumah yang sunyi, terdengar suara kecil dari arah ruang kerja. "Oh, apa Pak Baskara sudah pulang?" Dewi diam-diam mendekati ruang kerja. Dari celah pintu terdengar suara Baskara. Sepertinya ia sedang berbicara sendiri. "Wulan, maafkan, aku tidak bisa menjagamu. Sungguh, aku minta maaf." Dewi terkejut. Wulan adalah nama almarhumah istri Baskara. Ia tidak tahu Baskara sudah pulang dan sekarang ia berada di ruang kerja, menyebut nama almarhumah istrinya sambil berbicara sendiri. Dewi diam-diam mundur. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, ketika Baskara keluar dari ruang kerja, Dewi berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan sedang menonton televisi di ruang tamu. "Kapan Anda pulang?" Aku masuk diam-diam. Tadi sedang melihat beberapa dokumen penting di ruang kerja." Ekspresi Baskara sama seperti biasanya, tetapi Dewi merasakan sesuatu yang canggung. Malam itu Baskara lebih pendiam dari biasanya. Bahkan saat memeluk Dewi, hatinya terasa berada di tempat lain. Beberapa hari berlalu, tetapi Dewi tidak bisa melupakan kata-kata yang ia dengar hari itu. Suara Baskara yang berkata, "Wulan, maafkan aku, tidak bisa menjagamu," terus terngiang di telinganya. Apakah dia masih merindukan almarhumah istrinya? Lalu, aku ini apa?
hanya seseorang untuk mengisi kesepiannya. Kecemasan mulai merayap di hati Dewi. Bahkan saat bersama Baskara, separuh hatinya terasa berat. Setiap kali Baskara memeluknya, ia bertanya-tanya, apakah orang yang ada di pikirannya saat ini adalah aku atau wanita bernama Wulan itu? Baskara tidak menyadari perubahan pada Dewi, atau lebih tepatnya ia tidak menyadarinya karena ia sendiri sedang bingung dan tidak bisa memperhatikan Dewi dengan baik. Setiap kali ia sendirian di ruang kerja, rasa bersalah dan rindu pada almarhumah istrinya datang menyerbu. Suatu malam Dewi memberanikan diri untuk bertanya, "Sayang, jika ada sesuatu yang membebani hatimu, katakanlah padaku. Kita ini suami istri kan?" Baskara sejenak ragu, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, karena sudah tua, kadang-kadang aku teringat masa lalu. Tetapi Dewi tahu, dari sorot mata Baskara, ia bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur, Dewi tidak bisa tidur. Apakah aku benar-benar pasangan suami istri dengan pria yang masih terikat pada masa lalunya? Ia merasakan jarak emosional di antara mereka semakin besar. Baskara tetap ramah dan penuh perhatian, tetapi rasanya ada dinding tak terlihat yang tidak bisa ia sentuh di lubuk hatinya. Dewi tahu bahwa di balik dinding itu ada seorang wanita bernama Wulan. Pintu ruang kerja itu tetap tertutup, begitu pula hati Baskara. Dewi merasa bingung, sampai kapan ia harus hidup dalam kondisi seperti ini. Rasanya seperti telah menikah lagi, tetapi belum menjadi pasangan suami istri yang sejati. 2 bulan telah berlalu sejak mereka menikah lagi. Baskara tetap ramah, tetapi canggung dalam mengungkapkan perasaannya, dan pada malam hari, sikapnya yang terkadang tidak terkendali terasa seperti kebiasaan hampa, bukan kerinduan. Pada Sabtu sore, Baskara pergi untuk bertemu dengan rekan-rekan lamanya. Dewi memutuskan untuk membersihkan rumah sendirian. Ia ingin merasa benar-benar beradaptasi dengan rumah ini dengan merapikan gudang dan lemari penyimpanan yang biasanya tidak ia sentuh. Di salah satu sudut gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Dewi sejenak ragu. Bolehkah aku melihat barang pribadi suamiku tanpa izin? Pikirnya. Namun, rasa penasarannya lebih besar. Saat membuka kotak itu, ia menemukan setumpuk surat yang tersimpan rapi. Surat-surat itu diikat dengan pita yang indah. Saat melihat nama penerima surat paling atas, jantung Dewi berdebar kencang. Untuk Wulan. Semua surat itu ditujukan kepada Wulan, almarhumah istri Baskara. Tetapi surat-surat itu terlihat sangat baru, seolah-olah baru saja ditulis. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka salah satu surat. "Wulan, sampai sekarang aku masih merasa bersalah. Saat kau menangis seperti itu, mengapa aku tidak bisa mengatakan apa-apa? Aku benar-benar bodoh karena hanya memikirkan pekerjaan dan tidak menyadari kesepianmu. Sekarang kalau dipikir-pikir betapa beratnya penderitaanmu." Tangan Dewi gemetar. Saat ia membaca lebih lanjut, isinya semakin mengejutkan. "Meninggalkan semua waktu itu, aku telah memulai cinta yang baru. Dia orang yang baik, tapi terkadang aku teringat padamu hingga tak tertahankan. Kebahagiaanmu yang tidak tercapai masih terasa seperti salahku. Fakta bahwa aku bahagia sekarang membuatku merasa bersalah padamu." Dewi menutup surat itu, tetapi tangannya terus gemetar, hatinya campur aduk. Ia marah sekaligus sedih, merasa dikhianati sekaligus kasihan pada Baskara. Apa-apaan ini? Dia masih memikirkan almarhumah istrinya? Lalu aku ini apa? Hanya pengganti untuk mengisi kesepian? Malam itu, ketika Baskara pulang, Dewi menyambutnya dengan senyum seperti biasa, tetapi hatinya terasa berat. Saat makan malam, isi surat itu terus berputar di kepalanya.
Malam harinya, ketika Baskara dengan tenang mencoba memeluk Dewi seperti biasa, Dewi dengan dingin membalikkan badan. Ia tidak tahan lagi. Apakah yang ingin kau peluk saat ini? Bukanlah bayangan orang itu? Baskara terkejut dan menatap mata Dewi. Ekspresi kebingungan melintas di wajahnya. Dewi, apa maksudmu? Aku melihat surat-surat di gudang. Surat-surat yang kau tulis untuk Wulan. Wajah Baskara seketika memucat. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik napas pendek. Seolah-olah pengakuan yang sudah lama terpendam telah sampai di tenggorokannya, ia membuka dan menutup mulutnya berulang kali. Baskara, katakan padaku dengan jujur, aku ini apa bagimu? Hanya seseorang untuk mengisi kesepianmu? Suara Dewi bercampur dengan luka dan amarah. Baskara terdiam sejenak, lalu dengan tenang mulai mengungkapkan kebenaran. Wulan, dia sangat terluka karenaku. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan tidak memperhatikan rumah tangga. Dan akhirnya dialah yang pergi karena tidak tahan lagi. Itu semua adalah tanggung jawabku. Suara Baskara bergetar. Matanya tidak hanya menunjukkan kesedihan, tetapi juga rasa bersalah yang mendalam. Aku sangat bahagia sekarang, tetapi semakin aku menikmati kebahagiaan ini, semakin jelas aku merasakan waktu-waktu ketika dia tidak bahagia. Jadi, aku hanya ingin mengatakan, bahkan dalam hatiku, bahwa aku berharap dia hidup dengan baik. Baskara berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Surat itu hanyalah caraku untuk berdoa dan meminta maaf. Aku tidak bisa mengirimkannya, aku hanya ingin sedikit meringankan beban di hatiku. Dewi mendengarkan kata-kata Baskara dengan tenang. Awalnya ia marah, tetapi setelah mendengarnya, rasanya itu menjadi bukti bahwa cinta Baskara tulus. Rasa bersalah dan penyesalannya justru membuatnya tampak lebih manusiawi. Dia pun pasti akan mengerti sekarang. Semua orang membuat kesalahan. Fakta bahwa engkau bisa bertahan dan belajar mencintai lagi, dia pasti akan memahaminya. Dewi menggenggam erat tangan Baskara. Dinding emosional di antara mereka runtuh, dan saat itu mereka akhirnya saling berhadapan sebagai pasangan suami istri yang sejati. Beberapa hari telah berlalu sejak mereka berbagi kebenaran tentang surat-surat itu. Suasana antara Baskara dan Dewi telah berubah secara nyata. Setelah kesalahpahaman di antara mereka teratasi, mereka dapat saling mengkonfirmasi perasaan tulus mereka. Baskara menjadi lebih berhati-hati dalam memperlakukan Dewi, dan Dewi pun menjadi lebih memahami masa lalu Baskara. Itu adalah malam akhir pekan. Baskara pulang lebih awal dari biasanya dan membantu Dewi menyiapkan makan malam. Pemandangan keduanya berdiri berdampingan di dapur tampak seperti pasangan suami istri yang sangat alami. Hari ini biar aku yang cuci piring, kata Baskara berinisiatif. Dewi tersenyum dan berkata, kita kerjakan bersama saja, biar lebih cepat selesai. Sambil mencuci piring, keduanya berbincang dengan alami. Sekarang karena tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan masing-masing, semuanya terasa nyaman. Setelah makan malam, sambil duduk di ruang tamu dan minum teh, Baskara dengan hati-hati memulai pembicaraan. Dewi, sepertinya selama ini aku agak canggung. Aku tidak pandai mengungkapkan perasaan. Tidak apa-apa, aku juga begitu. Ini adalah hubungan yang baru bagiku, jadi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Jawaban jujur Dewi membuat Baskara merasa lega. Ia menyadari bahwa semua kekhawatiran yang selama ini ia pendam sendirian ternyata tidak beralasan. Malam semakin larut dan ketika mereka masuk ke kamar tidur, Baskara menunjukkan sisi yang berbeda dari biasanya. Alih-alih mendekat dengan tergesa-gesa, ia menatap mata Dewi dan berkata pelan, malam ini, bolehkah kita melakukannya perlahan-lahan? Dewi mengangguk dengan senyum kecil. Baru sekarang ia merasa mereka benar-benar saling berhadapan. Kali ini, pegang tanganku,
kata Dewi sambil mengulurkan tangannya. Baskara dengan lembut memegang tangan itu dan mendekat ke sisi Dewi. Tidak ada lagi sikap impulsif dan kasar seperti sebelumnya, melainkan tindakan yang dipenuhi dengan ketulusan untuk menghargai Dewi. Keduanya berbaring saling berhadapan di atas bantal dan mulai berbisik dengan suara pelan. Aku selalu takut untuk mengungkapkan perasaan, takut disakiti, takut membuat kesalahan lagi. Aku Baskara. Dewi dengan lembut mengelus rambutnya. Mulai sekarang kita lakukan perlahan-lahan. Hari ini adalah awal yang sebenarnya. Baskara memegang tangan Dewi dengan diam dan membawanya ke bibirnya. Itu adalah ciuman yang lembut. Lalu ia perlahan mengelus wajah Dewi dan berbisik. Aku sangat bersyukur memilikimu. Dewi pun dengan lembut menyentuh pipi Baskara dan menjawab, aku juga. Aku tidak pernah berpikir bisa merasakan perasaan ini lagi. Malam itu, keduanya menghabiskan waktu dengan menyesuaikan ritme satu sama lain. Baskara untuk pertama kalinya belajar memahami hati seorang wanita dan Dewi merasakan hubungan emosional yang sejati. Itu adalah waktu untuk saling membelai dengan perlahan, saling menatap mata dan berbagi hati. Tidak apa-apa. Setiap kali Baskara bertanya dengan cermat, Dewi menggelengkan kepala. Sekarang, sikap saling peduli menjadi yang utama. Bagus. Seperti ini, perlahan-lahan, kata Dewi. Mendengar itu, Baskara mendekat dengan lebih hati-hati. Alih-alih tergesa-gesa dan kasar seperti dulu, ia belajar untuk memperhatikan reaksi Dewi dan menyesuaikan diri. Di tengah malam yang dalam, keduanya berbaring saling berpelukan erat dan berbagi cerita dari lubuk hati mereka. Berkatmu, aku jadi tahu apa itu cinta sejati, kata Baskara. Aku juga bisa merasakan perasaan seperti ini di usiaku. Baskara menyandarkan wajahnya di bahu Dewi dan berkata, mulai sekarang, mari kita hidup saling menyayangi seperti ini. Tidak perlu terburu-buru, sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Dewi dengan lembut mengelus punggung Baskara dan menjawab, begitulah, keduanya menjadi pasangan suami istri yang sejati. Mereka menyadari bahwa pernikahan kedua bukan hanya sekadar catatan sipil, tetapi waktu untuk belajar kembali tentang perasaan dan saling memahami. Meskipun cinta mereka dimulai terlambat, hubungan yang mereka bangun menjadi lebih berharga dan mendalam. Setelah saling mengkonfirmasi perasaan tulus mereka, Baskara dan Dewi kini menghadapi rintangan terakhir, mendapatkan restu dari anak-anak mereka. Sudah 3 bulan sejak mereka menikah lagi, tetapi mereka belum pernah mengadakan pertemuan keluarga yang layak. Putri Baskara, Citra, adalah seorang karyawati berusia 40 tahun yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ayahnya. Putra Dewi, Bima, adalah seorang pengacara berusia 35 tahun yang masih waspada terhadap pernikahan kedua ibunya. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita makan malam bersama anak-anak? Baskara dengan hati-hati mengusulkan. Dewi sejenak ragu. Ada alasan mengapa ia menundanya selama ini. Ia tahu bahwa anak-anak dari kedua belah pihak tidak memandang pernikahan kedua ini dengan baik. Baiklah. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan suatu saat nanti. Pada Sabtu malam, keempatnya bertemu di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Citra datang dengan pakaian kerja yang rapi dan Bima menunjukkan ekspresi yang lebih kaku dari biasanya. Suasana terasa canggung sejak awal. Halo Mbak Citra, sapa Dewi lebih dulu, tetapi jawaban Citra dingin. Ya, hello. Bima juga hanya memberikan sapaan formal kepada Baskara dan tidak menunjukkan tanda-tanda senang. Baskara dan Dewi saling bertukar pandang, memikirkan cara untuk mencairkan suasana. Tidak lama setelah makan malam dimulai, Citra langsung berbicara belak-belakan. Ayah, sejujurnya, menurut saya, ayah terlalu terburu-buru menikah lagi. Citra, saya mengerti ayah kesepian, tapi seberapa?
Dalam Ayah Mengenal Ibu Ini Sebelum Menikah, mendengar kata-kata Citra, Bima mengangguk. Benar, akhir-akhir ini banyak sekali kasus penipuan yang menargetkan orang tua. Saat itu, Citra menatap Dewi dengan tajam dan berkata, "Apakah Anda mendekati ayah saya karena mengincar hartanya?" Seketika wajah Dewi mengeras dan Bima melompat. "Tunggu dulu, ibu saya bukan orang seperti itu. Beliau sudah bekerja keras selama 20 tahun mengelola rumah makan sendirian untuk membesarkan saya. Jadi maksud Anda, ayah saya orang bodoh yang mudah ditipu?" Citra tidak mau kalah. "Ayah saya pernah menjabat sebagai direktur utama sebuah yayasan medis. Mana mungkin beliau tidak bisa menilai orang." Bima meninggikan suaranya. "Ibu saya menikah lagi bukan karena uang. Beliau sudah hidup berkecukupan sendirian." "Lalu kenapa tiba-tiba menikah lagi?" "Karena beliau kesepian. Anda tahu betapa sepinya hidup sendirian?" Citra balas menimpali. "Itu juga berlaku untuk ayah saya. Anda tahu berapa lama beliau sendirian setelah ibu meninggal? Makanya mereka bisa saling menghibur, kan? Ayah saya juga bukan orang seperti itu." Saat keduanya terus berdebat, Baskara dan Dewi hanya bisa saling memandang dengan bingung. Pemandangan anak-anak mereka yang begitu gigih membela orang tua masing-masing justru terlihat lucu. Saat itulah Bima tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, jadi kita berdua sama-sama mengatakan kalau orang tua kita adalah orang baik, ya?" Citra juga sejenak terdiam. Iya juga ya." Hening sejenak. Lalu Bima tertawa lebih dulu. "Ya ampun, apa yang sedang kita lakukan?" Citra pun ikut tertawa. "Benar juga ya. Kita sama-sama bilang orang tua kita orang baik, tapi kenapa kita menentangnya?" Bima menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya hanya khawatir ibu saya ditipu. Saya juga khawatir ayah saya dimanfaatkan," kata Citra. Bima mengangguk setuju. "Tapi kalau dipikir-pikir, kalau mereka berdua sama-sama orang baik, itu justru bagus sekali." "Benar juga. Mereka berdua pasti kesepian, jadi bagus kalau mereka bisa saling bersandar." Dewi dengan tenang angkat bicara. "Kami tulus saling menyayangi. Awalnya saya juga banyak khawatir, tapi setelah menjalaninya, saya tahu beliau adalah orang yang sangat baik." Baskara pun mengangguk dan berkata, "Kami mengerti kekhawatiran kalian, tapi kami benar-benar saling mencintai." Bima menatap ibunya dan bertanya, "Ibu, apakah ibu benar-benar bahagia?" "Ya, ibu sangat bahagia." Citra juga bertanya pada ayahnya. "Ayah juga?" "Tentu saja, ayah juga sangat bahagia." Baru saat itulah kedua anak itu menghela napas lega. Bima lebih dulu meminta maaf. "Maafkan saya, sepertinya saya terlalu banyak curiga." Citra juga menundukkan kepalanya. "Saya juga minta maaf, Ibu Tiri. Mohon bimbingannya ke depan." Dewi memegang tangan Citra dan berkata, "Terima kasih Citra. Aku akan menjaga ayahmu dengan baik." Makan malam hari itu berakhir dengan suasana yang hangat. Anak-anak dari kedua belah pihak telah melihat ketulusan orang tua mereka dan menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak beralasan. Justru dengan saling mengakui bahwa orang tua masing-masing adalah orang baik, mereka membuka hati. Dalam perjalanan pulang, Bima berkata kepada ibunya, "Ibu, hiduplah dengan bahagia mulai sekarang. Kekhawatiran saya tidak beralasan." Citra juga mengirim pesan kepada ayahnya, "Ayah, Ibu Tiri sepertinya orang yang baik. Semoga ayah bahagia." Begitulah. Hati anak-anak dari kedua belah pihak akhirnya benar-benar terbuka. Dengan membela orang tua masing-masing, mereka justru menyadari bahwa keduanya sangat cocok. Baskara dan Dewi akhirnya mendapatkan restu untuk menjadi keluarga yang sesungguhnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka mendapatkan restu dari anak-anak mereka. Kehidupan pernikahan Baskara dan Dewi kini telah berada di jalur yang sepenuhnya stabil. Dengan saling memahami masa lalu masing-masing dan mendapatkan restu dari anak-anak,
Mereka telah terlahir kembali sebagai pasangan suami istri yang sejati. Bagi keduanya, setiap hari adalah rangkaian penemuan baru. Pada suatu Kamis malam, Baskara memberikan usulan khusus kepada Dewi. Dewi, bagaimana kalau setiap Jumat terakhir setiap bulan kita memiliki waktu spesial hanya untuk kita berdua? Waktu spesial? Menginap semalam di hotel. Maksudku, kita keluar dari rutinitas sehari-hari dan memiliki waktu yang sepenuhnya hanya untuk kita berdua. Dewi sejenak ragu. Usulan seperti itu masih terasa asing baginya, tetapi melihat tatapan tulus Baskara, ia tidak bisa menolak. Baiklah, waktu khusus untuk kita. Pada kencan hotel pertama mereka, Dewi mengenakan gaun baru dan merias wajahnya lebih teliti dari biasanya. Saat bercermin, ia melihat sosok wanita yang anggun, seolah usia 62 tahunnya tidak berarti. Tempat yang dipesan Baskara adalah sebuah hotel mewah dengan pemandangan Sungai Ciliwung. Di dalam suite yang luas, terdapat rangkaian bunga mawar, sampanye, dan buah-buahan telah disiapkan. Wah, Anda tidak perlu repot-repot seperti ini. Untukmu, ini sudah selayaknya. Baskara membantu Dewi melepaskan mantelnya dan dengan alami melingkarkan tangannya di pinggangnya. Tidak ada lagi ketergesaan seperti dulu, melainkan perhatian yang cermat untuk menjaga perasaan Dewi. Mau segelas sampanye? Keduanya duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan malam sambil minum sampanye. Lampu-lampu yang berkelip terpantul di permukaan air sungai, menciptakan pemandangan yang fantastis. Sangat indah. Kau lebih indah. Saat Baskara dengan lembut mencium punggung tangan Dewi, hati Dewi kembali berdebar. Waktu berlalu, dan ketika mereka pindah ke kamar tidur, Baskara dengan perlahan memeluk Dewi dan berbisik di telinganya. Berkatmu, aku untuk pertama kalinya belajar tentang cinta. Kini, Dewi tidak lagi merasa canggung. Pelukan Baskara terasa nyaman dan ia telah belajar bahwa sentuhan kasarnya serta ekspresi emosinya yang kuat adalah cara Baskara menunjukkan cinta. Justru di dalamnya, ia bisa merasakan kerinduan dan kasih sayang yang tulus untuk dirinya. Aku juga, karenamu aku merasa menjadi wanita lagi. Baskara menangkup wajah Dewi dengan kedua tangannya dan menatapnya dalam-dalam. Mari kita terus saling mencintai seperti ini. Kita masih punya banyak waktu. Malam itu, keduanya sekali lagi mengkonfirmasi makna cinta sejati. Ini adalah cinta yang matang, yang ditambah dengan kedalaman hidup, berbeda dari gairah yang membara di masa muda. Pok Baskara, ya, bisa dicintai seperti ini. Aku sangat bahagia. Baskara memeluk Dewi lebih erat dan menjawab, aku juga. Jika tidak bertemu denganmu, aku tidak akan pernah tahu kebahagiaan seperti ini. Sejak saat itu, Jumat terakhir setiap bulan menjadi hari spesial bagi mereka berdua. Terkadang di hotel, terkadang di sebuah villa, mereka melepaskan diri dari rutinitas dan menghabiskan waktu yang sepenuhnya hanya untuk satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, cinta Baskara dan Dewi semakin dalam. Baskara tidak lagi memproyeksikan rasa bersalah masa lalunya pada Dewi, dan Dewi pun menerima semua sisi Baskara apa adanya. Suatu malam, saat Baskara memeluk Dewi, ia berkata, bersamamu, aku menantikan sisa hidupku. Aku juga, meskipun cinta ini datang terlambat, rasanya lebih berharga dan mendalam. Begitulah kisah cinta mereka yang terlambat mencapai kesempurnaannya. Meskipun itu adalah cinta yang datang di usia senja, itu adalah cinta yang lebih tulus dan mendalam dari cinta manapun. Baskara masih membuat Dewi gila setiap malam, tetapi sekarang Dewi tahu bahwa itu adalah ekspresi cinta. Keduanya merasakan setiap hari bahwa cinta yang dipelajari terlambat ternyata lebih tulus dan mendalam. Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda menikmatinya, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini.
dan berikan banyak komentar dukungan untuk para tokoh kita. Terima kasih.